cukup tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain, misalkan di luar Jakarta. Mengapa bisa muncul ketimpangan itu? Mungkin karena mayoritas pendapatan daerah di Jakarta itu disumbangkan oleh sebagian kecil orang kaya yang ada di Jakarta. Sedangkan misalkan masyarakat yang pendapatannya menengah atau pendapatannya rendah itu hanya menyumbang sedikit di dalam pendapatan di Jakarta misalkan. Kemudian wilayah tertinggal daerah pedesaan atau terpencil mungkin bisa jadi adalah walaupun dia daerah tertinggal tapi distribusi pendapatannya lebih merata karena ternyata pendapatan antar individu atau antar kelompok di masyarakat itu hampir sama jumlahnya atau seimbang. Maka bisa jadi di daerah tertinggal walaupun kita lihat secara ekonomi mungkin dia ekonomi ya, ternyata dari segi ketimpangannya justru lebih merata dibandingkan wilayah maju atau perkotaan. Nah, ini bisa berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain dalam distribusi regionalnya. Kemudian dari distribusi pendapatan tadi, kita juga bisa lihat bagaimana konsep ketimpangan, ketimpangan atau inequality eh, atau kita sebut juga disparitas itu dalam ekonomi berarti perbedaan yang mencolok dalam eh, atau penentuan antar individu atau wilayah dalam suatu negara. Jadi, bisa terjadi, bagaimana bisa terjadi ketika sebagian kecil masyarakat itu memiliki porsi pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan masyarakat lainnya. Jadi ada misalkan sekelompok orang tertentu, dia pendapatannya sangat tinggi jika dibandingkan dengan sekelompok masyarakat besar yang lain. Maka itu bisa menyebabkan suatu ketimpangan. Misalkan yang satu pendapatannya satu ada kelompok masyarakat dia pendapatan rata-rata per bulannya di atas 100 juta misalkan. Sedangkan di sisi lain masih banyak masyarakat yang jumlahnya lebih banyak mungkin pendapatan per bulannya tidak kurang dari 2 juta rupiah atau kurang dari 1 juta rupiah. Maka di situ bisa terlihat uh, ketimpangan pendapatan. Walaupun jika kita hitung secara agregat total pendapatan negaranya besar, tetapi jika dilihat di masing-masing individunya, nah dia ternyata terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Kemudian di sini ada beberapa landasan teoritis terkait dengan ketimpangan. Yang pertama ada dari teori klasik yang diperkenalkan oleh Adam Smith dan juga David Ricardo. Di sini menjelaskan bahwa perbedaan pendapatan itu disebabkan oleh perbedaan produktivitas faktor produksi dan juga kepemilikan sumber daya. Jadi mengapa bisa muncul perbedaan pendapatan? Si A misalkan pendapatannya tinggi, B pendapatannya menengah, C pendapatannya rendah, karena produktivitas dari produksi itu berbeda. Misalkan si tenaga kerja yang A, dia sebagai pemilik usaha, sebagai kewirausahaan, dia pendapatannya lebih tinggi karena dia memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Sedangkan B, misalkan dia sebagai investor, dia memiliki sumber daya modal. Dia mendapatkan keuntungan dari bunga, dari investasi yang diberikan. Sedangkan yang satunya misalkan uh, sebagai tenaga kerja. Dan pendapatannya mungkin tidak sebanding dengan faktor produksi lainnya. Nah, itu bisa memunculkan adanya perbedaan pendapatan. Nah, tetapi kalau kita melihat di dalam teori klasik, khususnya pada Adam Smith, dia yang menerapkan sistem pasar bebas atau sistem ekonomi liberal yang tidak ada intervensi pemerintah di dalamnya, benar-benar hanya berpegang pada mekanisme pasar, itu justru bisa menyebabkan kesenjangan yang semakin melebar jika tadi faktor produksinya itu tidak merata, karena biasanya uh, di dalam sistem pasar bebas, eh, pihak atau individu yang memiliki model kekuatan di dalam model yang besar, dia bisa lebih cepat untuk menguasai pasar dibandingkan yang tidak memiliki hal tersebut. Kemudian teori yang di sini di teori Karl Marx.
ketimpangan itu muncul karena adanya eksploitasi kelas pekerja oleh pemilik modal. Jadi menurut Karl Marx, eh, ketimpangan atau disparitas itu muncul karena pemilik modal, karena dia merasa memiliki kuasa yang lebih atas para pekerja, atas kelas buruh misalkan, sehingga dia melakukan eksploitasi tenaga kerja. Dia mengeksploitasi tenaga kerja dengan menggunakan eh, tenaga kerja tersebut, tetapi tidak membayarkan upah sesuai dengan yang sudah dikeluarkan oleh tenaga kerja tersebut, tidak sesuai dengan usaha yang telah dikeluarkan oleh tenaga tersebut. Nah, akhirnya ketika hal itu terjadi terus-menerus memunculkan suatu ketimpangan. Pemilik modal dia semakin mendapatkan keuntungan dari usaha atau produksi yang dijalankan, sedangkan para kelas pekerja atau buruh tadi dia yang sudah bekerja membantu melakukan proses produksi, tetapi yang dieksploitasi hanya tenaganya. Upahnya tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan. Dan itu akhirnya memunculkan suatu ketimpangan menurut Karl Marx. Nah, dalam kapitalisme menciptakan ketimpangan struktural karena alat produksi biasanya dikuasai oleh kelas-kelas borjuis. Karena tadi sesuai di dalam sistem pasar bebas atau liberal, biasanya mereka yang memiliki modal besar, dia akan lebih mudah untuk bisa menguasai berbagai macam alat produksi. Nah, sehingga di situ memunculkan semakin besar jurang ketimpangan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian teori yang ketiga dari neoklasik di sini menganggap ketimpangan itu sebagai hasil wajar dari perbedaan kontribusi ekonomi. Jadi menurut para ekonom di neoklasik, eh, ketimpangan itu adalah suatu hal yang sangat wajar karena bisa jadi kontribusi yang diberikan oleh para faktor produksi ini bisa jadi berbeda karena berbedanya misalkan dari tingkat pendidikan. Otomatis mereka yang tingkat pendidikannya tinggi akan memiliki pendapatan yang lebih besar dibandingkan mereka yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Atau dari keahlian, mereka yang memiliki suatu kompetensi keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain, dia akan memiliki pendapatan yang lebih besar dibandingkan yang tidak memiliki keahlian tersebut. Begitu juga dengan modal. Nah, teori neoklasik ini juga justru sering dikritik juga oleh para ekonom lain karena mengabaikan faktor sosial dan politik, yang mana faktor sosial dan politik itu juga berpengaruh terhadap peluang-peluang ekonomi. Misalkan belum tentu orang yang pendidikannya tinggi, misalkan pendapatannya akan tinggi juga dalam hal tertentu. Misalkan bisa jadi dia justru mendapatkan pendapatan yang kurang atau lebih rendah daripada seharusnya. Kemudian yang keempat ada teori dari hipotesis Kuznets di sini dalam proses pembangunan ekonomi, ketimpangan itu mengikuti pola uh, inverted U-curve. Jadi kalau di dalam kurvanya berbentuk U terbalik. Jadi pada tahap awal pembangunan ketimpangan meningkat. Jadi ketika suatu negara masih di dalam proses awal pembangunan, ketimpangan itu pasti akan terjadi dan justru akan meningkat karena adanya urbanisasi dan juga adanya industrialisasi. Jadi pihak-pihak yang menguasai industri dia akan pendapatannya akan meningkat. Sedangkan di masyarakat lain yang tidak menguasai di sektor industri itu pendapatannya akan stagnan atau justru lebih sedikit dibandingkan yang masuk di sektor industrialisasi. Nah, tetapi setelah ekonomi maju di dalam suatu negara, karena sudah di tahap awal pembangunan, kemudian lama-kelamaan sudah stabil, misalkan perekonomian di negara tersebut, timbangan itu akan menurun, menurut hipotesis Kuznets ini. Karena adanya redistribusi, kemudian adanya kualitas pendidikan yang diperbaiki, kemudian adanya kebijakan sosial yang semakin membaik, akhirnya eh, pendapatan itu tidak hanya terkumpul di satu kelompok masyarakat saja yang pendapatannya tinggi, tetapi ada redistribusi ke masyarakat-masyarakat yang pendapatannya rendah melalui misalkan ada subsidi, ada bantuan, ada hibah, dan seterusnya. Itu yang membuat ketimpangan ketika perekonomian maju itu sudah terjadi di dalam suatu negara, menyebabkan ketimpangan menjadi turun karena dari proporsi masyarakat yang pendapatannya tinggi ini mereka ditarik ada kewajiban untuk membayar pajak dengan persentase yang sudah ditentukan sesuai kebijakan dan itu didistribusikan kepada masyarakat dengan pendapatan rendah untuk bisa ikut serta atau untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian di sini kalau
kita melihat, mungkin teman-teman juga melihat ini indikator untuk mengukur distribusi pendapatan. Yang pertama ada kurva Lorenz, ya asing ya ini kurva Lorenz. Di sini ada alat grafis untuk menunjukkan distribusi kumulatif pendapatan atau kekayaan. Jadi untuk menunjukkan berapa tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi di dalam suatu negara. Jadi semakin jauh kurva dari garis diagonal, semakin timpang distribusinya. Jadi di sini di sumbu X kita ada uh, cumulative share of people from lowest to highest income, sedangkan di sumbu Y ada cumulative share of income part. Kemudian di sini adalah line of equality atau garis pemerataan pemerataan sempurna. Jadi kurva Lorenz ini adalah yang melengkung. Jadi semakin dekat dengan garis equality atau garis pemerataan sempurna, maka semakin kecil ketimpangannya. Tetapi jika semakin jauh mendekati bagian yang biru di sini, misalkan semakin besar bentuk kurvanya, semakin cembung, maka semakin timpang distribusinya. Nah, di sini Lorenz juga berkaitan dengan indeks rasio Gini atau koefisien Gini. Jadi, ini adalah ukuran kuantitatifnya ketimpangan yang berkisar antara 0 sampai 1. Jadi kalau kita menghitung indeks rasio Gini hasilnya antara 0 sampai 1. Jadi ukuran numerik dari ketimpangan pendapatan yang berdasarkan pada kurva Lorenz. Jadi kalau kita lihat di bagian sini, bagian A, di sini cara untuk menghitung rasio Gini, bagian A dibagi dengan bagian A plus bagian B. Nanti kita akan mendapatkan angka tertentu di antara 0 sampai dengan 1. Nah, kalau um, mendekati 1, misalkan 0,9, 0,7, berarti terjadi ketimpangan yang besar. Tapi kalau mendekati itu, dia terjadi pemerataan yang sempurna, terjadi pemerataan pendapatan. Jadi kalau kita lihat di sini rumus indeks rasio Gini didapatkan dari tadi bagian A dibagi dengan bagian A ditambah bagian B, kita akan mendapatkan suatu angka di antara 0 sampai 1. Nah, di sini nilai interpretasinya kalau di antara 0 sampai 0,3 itu rendah atau merata, berarti distribusi pendapatan di negara tersebut misalkan hasilnya 0,2 atau 0,115 dan seterusnya itu berarti sudah merata distribusi pendapatannya. Tapi kalau di antara 0,31 sampai 0,5, misalkan hasilnya 0,35, 0,4, berarti ketimpangannya sedang. Sedangkan kalau di atas 0,5 sampai 1 berarti ketimpangannya tinggi, berarti distribusi pendapatannya tidak merata di dalam negara tersebut. Kemudian bagaimana disparitas distribusi pendapatan di Indonesia atau ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Jadi mengapa disparitas atau ketimpangan itu bisa muncul? Karena ada merupakan efek samping ditimbulkan ketika terjadi ketidakmarataan dalam proses pembangunan. Jadi pembangunan ekonomi itu tidak merata ke seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan itu semakin tajam, semakin besar. Nah, di sini di Indonesia, misalkan disparitas itu banyak yang terlihat pada misalkan penduduk kaya dan penduduk miskin. Ini berdasarkan kelas sosialnya. Ada juga disparitas muncul dari kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan. Kalau kita melihat juga kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan di Indonesia sangat berbeda sekali. Nah, di situ kita bisa melihat ketimpangan yang jelas terjadi di dalam masyarakat. Ini kita lihat dari sisi spasialnya. Atau juga yang paling sering dibahas disparitas itu antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Kalau kita lihat pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, pendidikan di Pulau Jawa itu lebih baik dibandingkan di luar Jawa. Nah, maka di sini memunculkan adanya ketimpangan atau disparitas pada regional. Nah, di sini misalkan beberapa contoh yang terjadi di Indonesia, ketimpangan antar kelas sosial di Indonesia. Sebagian besar kekayaan nasional itu di Indonesia dikuasai oleh
sedikit orang. Misalkan ini di tahun 2022, dari data tahun 2022, 1% penduduk terkaya di Indonesia itu menguasai 45% total kekayaan nasional. Berarti kalau kita lihat jumlah penduduk di Indonesia itu ada 280 juta jiwa sekitar itu. Nah, 1%-nya itu dia menguasai lebih dari 45%. Berarti 55%-nya itu dikuasai oleh sisanya. Berarti di sini terjadi suatu ketimpangan yang sangat besar jika kita melihat dari distribusi pendapatan personal penduduk yang kaya dengan penduduk uh, lainnya. Nah, peningkatan pendapatan ini cenderung lebih cepat di kalangan atas daripada di masyarakat menengah ke bawah. Jadi masyarakat atas, penduduk yang sudah memiliki pendapatan tinggi, dia lebih cepat untuk meningkatkan pendapatannya dibandingkan masyarakat yang menengah ke bawah atau masyarakat yang berpendapatan rendah. Karena biasanya akses untuk meningkatkan pendapatannya dia semakin banyak opsinya. Misalkan dia sudah memiliki pendapatan yang tinggi, kemudian dia pasti akan memilih misalkan untuk ditabung atau didepositokan atau diinvestasikan untuk berinvestasi misalkan di pasar modal atau di uh, apa namanya di sektor produktif misalkan, nah itu yang akan mendatangkan pendapatan baru bagi kalangan atas sehingga pendapatan mereka akan semakin bertambah. Sedangkan di masyarakat menengah ke bawah dari pendapatan yang mereka miliki cenderung hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sehingga mungkin dia hanya bisa menyisihkan untuk dana darurat misalkan atau hanya untuk sedikit tabungan yang mungkin di dalam waktu jangka pendek itu akan terpakai juga untuk memenuhi kebutuhannya yang lain sehingga dia cenderung sulit untuk meningkatkan pendapatan. Maka di situ ketimpangan antara masyarakat dengan pendapatan tinggi dengan masyarakat pendapatan ke bawah itu akan semakin terjadi ketimpangan yang cukup besar. Kemudian yang kedua ketimpangan wilayah di Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari antar wilayah Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih banyak terpusat yang ada di Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa ini masih menyumbang lebih dari 58% PDB nasional. Sedangkan di luar Pulau Jawa itu ada banyak daerah, ada Sumatera, ada Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, Bali. Itu hanya dari semua wilayah yang banyak tadi. Mereka hanya menyumbang sebanyak 42% dari total PDB. Jadi kita melihat bahwa kegiatan perekonomian itu masih banyak terpusat di Pulau Jawa dibandingkan di luar Pulau Jawa. Sedangkan di wilayah timur seperti di Maluku dan Papua itu kontribusi daerah tersebut terhadap PDB Indonesia hanya sekitar 3 sampai 5%. Kemudian juga infrastruktur, investasi, sampai industrialisasi itu masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Sehingga tidak mau misalkan masyarakat yang dia tinggal di luar Pulau Jawa, misalkan ingin mencari pekerjaan yang lebih memadai karena di daerahnya mungkin jenis pekerjaannya terbatas, jumlahnya terbatas, akhirnya dia juga berpindah ke Pulau Jawa untuk mendapatkan pekerjaan atau untuk mencari tambahan pendapatan di Pulau Jawa karena ada uh, pembangunan infrastruktur atau investasi yang lebih besar dibandingkan di daerah asal. Kemudian yang ketiga di sini ketimpangan perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Jadi kalau kita melihat di berbagai wilayah di Indonesia, penduduk di kota itu memiliki akses yang lebih baik terhadap berbagai macam pekerjaan formal, terhadap pendidikan, sampai kepada teknologi. Karena infrastruktur di kota sudah lebih maju dibandingkan yang ada di pedesaan. Sedangkan penduduk desa masih banyak yang bekerja di berbagai sektor pertanian tradisional yang mana sektor pertanian tradisional dia masih menggunakan alat-alat tradisional, misalkan membajak sawahnya masih menggunakan uh, tenaga hewan, misalkan menggunakan sapi atau kerbau, belum menggunakan traktor atau alat pertanian yang sudah menggunakan teknologi, sehingga produktivitasnya otomatis menjadi lebih rendah dibandingkan jika sudah menerapkan teknologi di dalam kegiatan pertaniannya. Nah, akibatnya di sini pendapatan rata-rata di kota itu kita lihat bisa 2 sampai 3 kali lipat lebih tinggi daripada masyarakat yang ada di
desa. Nah, ini akhirnya menyebabkan terjadi ketimpangan antara kota dan desa yang ada di Indonesia. Kemudian di sini kita melihat bagaimana kondisi ketimpangan di Indonesia yang terakhir ini saya ambil data yang terakhir baru di Maret 2025, belum ada data terbaru lagi. Kalau kita lihat dari Gini rasio atau rasio Gini tadi, besaran rasio Gini Indonesia itu sebesar 0,375%, 0,375. Berarti di sini masuk di dalam ketimpangan yang sedang. Nah, ini menurun dibanding pada periode September 2024 yang jumlahnya 0,381. Berarti di sini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk relatif sedang menurun dibandingkan pada periode sebelumnya. Sehingga kita bisa melihat ketimpangannya mengalami penurunan dibandingkan periode di tahun 2024. Sedangkan kalau kita lihat pada Gini rasio pada wilayah perkotaan itu besarannya 0,395. Sedangkan di wilayah pedesaan Gini rasionya 0,299. Jadi kita lihat ketimpangan di kota itu sedang, sedangkan ketimpangan di desa itu rendah. Ketimpangan di kota itu lebih tinggi dibandingkan di pedesaan karena cenderung daerah area urban itu cenderung memiliki disparitas yang lebih besar karena dari uh, apa, keragaman populasi yang ada di kota yang lebih beragam. Kemudian ada berbagai macam jenis faktor produksi yang ada di kota yang lebih beragam yang dibandingkan yang ada di desa, sehingga ketimpangan pendapatan masyarakat yang di kota itu otomatis lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang ada di desa, yang misalkan jenis pekerjaannya di desa mungkin tidak terlalu beragam dibandingkan yang ada di kota. Kemudian kalau kita lihat dari wilayah provinsi dengan rasio Gini tertinggi itu ada di Jakarta di 0,441. Ini masuk pada sedang, sudah mendekati hampir ketimpangan yang tinggi untuk provinsi secara gabungan pada Maret 2025 dan tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Berarti di sini terlihat bahwa di Jakarta sendiri ketimpangannya juga cukup besar karena kita teman-teman juga lihat sendiri ya sekitar kalian tinggal misalkan di situ ada kelompok yang mungkin berpendapatan tinggi dengan ada banyak kelompok lagi yang mereka berpendapatan menengah ke bawah yang itu menyebabkan suatu ketimpangan. Kemudian yang berkaitan dengan ketimpangan, kita juga berbicara tentang kemiskinan. Jadi definisi awal tentang kemiskinan itu pernah dirumuskan oleh si Bung Tontris pada tahun 1901. Dia menyatakan bahwa suatu keluarga itu termasuk dalam kemiskinan primer jika seluruh pendapatannya itu tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan minimum untuk kebutuhan fisik atau tubuhnya. Jadi kalau konsumsi pangannya untuk makanannya saja dia tidak mampu untuk memenuhi itu, maka dimasuk di dalam kategori masyarakat yang miskin. Jadi kemiskinan atau poverty di sini adalah ketidakcukupan penerimaan pendapatan dan pemilikan kekayaan materi tanpa mengabaikan standar atau ukuran-ukuran fisiologi, psikologi, dan juga sosial. Jadi dari pendapatan atau kekayaan aset materi yang dimiliki itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Nah, di sini masalah kemiskinan itu bukan hanya kita ukur dari pendapatannya saja, tetapi juga masalah kerentanan, kerawanan orang atau kelompok orang, baik laki-laki atau perempuan ini menurut Bapanas. Jadi kemiskinan itu tidak hanya dilihat dari berapa besar pendapatannya saja, tetapi juga dilihat kerentanan atau kerawanan orang. Misalkan dari uh, angka uh, apa namanya, tingkat kesehatan, tingkat harapan hidup, dan seterusnya itu juga uh, ber, termasuk dalam salah satu penghitungan dalam indikator kemiskinan. Jadi tidak hanya berdasarkan dari pendapatan semata, tapi ada faktor-faktor lain yang juga dilihat untuk menentukan tingkat kemiskinan suatu individu atau kelompok. Nah, di sini
konsep kemiskinan di gambar pada yang juga masih eh, sampai saat ini ada dua konsep kemiskinan di dunia, yaitu yang pertama income poverty dan yang kedua ada human poverty index. Income poverty atau kemiskinan pendapatan. Jadi dirumuskan dalam dua variasi, ada yang kita sebut kemiskinan absolut dan juga kemiskinan relatif. Kalau kemiskinan absolut berarti orang tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya berdasarkan pendapatannya. Dia punya pendapatan sekian rupiah misalkan, dari pendapatan itu dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan pokoknya. Kebutuhan primernya dia tidak mampu dari sandang, pangan, papan itu tidak mencukupi. Maka dia masuk di dalam kemiskinan absolut. Kemudian yang kedua kemiskinan relatif. Itu salah satu konsep yang kaitannya langsung dengan pola pemerataan pendapatan. Jadi uh, cukup atau istilahnya cukup tetapi sangat mepet, tidak bisa menyisihkan untuk menabung. Kemudian dari sisi pendapatan ternyata dia masuk di yang pendapatannya rendah, maka dia masuk dalam kategori yang miskin, masyarakat yang miskin. Maka itu kita sebut sebagai kemiskinan yang relatif. Misalkan dulu pernah pemerintah menetapkan orang yang dalam satu hari, misalkan bisa satu hari mengeluarkan 20.000 misalkan untuk makan ya dalam satu hari, berarti dia masih masuk dalam kategori masyarakat yang mampu. Tapi kalau kurang dari 20.000 dia termasuk masyarakat yang kurang mampu dan seterusnya. Nah, ini indikator tersebut terkadang mengalami perubahan tergantung pada kondisi di dalam suatu negara. Kemudian yang kedua ada Human Poverty Index atau indeks kemiskinan manusia. Di sini suatu konsep yang menyatakan bahwa dalam mengukur tingkat kemiskinan itu tidak berfokus pada pola pemerataan pendapatannya saja, tapi juga mengukur indikator lain. Indikator lain misalkan tingkat melek huruf. Dilihat apakah di dalam suatu negara masyarakatnya masih berapa persen, berapa persentase yang masih buta huruf atau tidak bisa membaca. Itu juga menjadi salah satu indikator kemiskinan. Kalau masih besar, bisa jadi tingkat kemiskinannya masih tinggi. Karena di situ tingkat melek huruf akan berkaitan dengan tingkat pendidikan. Berarti dia belum bisa atau belum memiliki kemampuan untuk mendapatkan pendidikan. Karena masih buta huruf. Sehingga dia masuk ke dalam indikator kemiskinan. Yang kedua ada tingkat harapan hidup. Tingkat harapan hidup ini kita melihat dari rata-rata usia penduduk di dalam suatu negara. Rata-rata usia di sini misalkan dilihat dari di rentang usia berapa mayoritas uh, masyarakat di dalam suatu negara itu meninggal dunia. Misalkan kalau di Jepang itu di rentang di atas 80, di atas 85 sampai 90 tahun, itu tingkat harapan hidupnya tinggi berarti. Nah, di situ berarti menandakan bahwa pemenuhan atau tingkat kesehatannya sudah cukup merata karena banyak masyarakat sudah dapat mengakses eh, fasilitas kesehatan dengan baik, sehingga itu bisa memperpanjang usia masyarakatnya. Mereka lebih sehat sehingga usianya lebih panjang. Nah, tahu kalau misalkan kalau di Indonesia tingkat harapan hidup itu berkisar di antara 50 sampai 65 tahun. Berarti masih termasuk yang sedang. Jadi mungkin dilihat karena tingkat fasilitas kesehatan misalkan atau akses pada kesehatan di Indonesia itu masih terbatas, masih pada di kota-kota tertentu atau di tempat-tempat tertentu yang belum merata secara keseluruhan. Kemudian pemenuhan gizi yang baik itu juga menjadi salah satu indikator di dalam kemiskinan. Jika pemenuhan gizinya baik, berarti dia menandakan ada pendapatan yang bisa dialokasikan untuk mendapatkan gizi yang baik tadi, sehingga dia bisa memperpanjang harapan hidupnya lebih panjang. Dia juga ada akses atau dari pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya dia sudah lebih dari cukup dibandingkan masyarakat lain ya, misalkan pemenuhan gizinya kurang baik atau bahkan buruk. Kemudian sanitasi yang memadai ini juga menjadi salah satu ukuran atau indikator dalam mengukur tingkat kemiskinan. Jika masyarakat dilihat di tempat tinggalnya sanitasinya
toiletnya, MCK-nya itu sudah baik, sudah memadai, berarti dia sudah mampu untuk memenuhi hal tersebut. Tapi kalau kita lihat di masyarakat lain, mungkin jangankan sanitasi yang memadai, mungkin di rumahnya mungkin dia tidak punya MCK tersebut, dia harus pergi, misalkan ada yang ke sungai atau ada yang ke tempat umum, MCK umum misalkan, karena tidak memiliki atau tidak bisa apa mendapatkan sanitasi untuk di rumahnya sendiri, maka dia bisa masuk dalam indikator kemiskinan. Kemudian juga kemudahan akses pada kesehatan ini juga menjadi tolak ukur atau menjadi indikator dalam mengatur tingkat kemiskinan. Kemudian selanjutnya ada garis kemiskinan atau poverty line, ini merupakan salah satu indikator juga dalam kemiskinan. Jadi garis kemiskinan itu diartikan sebagai nominal upah minimum yang diterima masyarakat yang dikhususkan dalam pemenuhan kebutuhan pokok hidupnya, kebutuhan pokok minimumnya. Jadi biasanya di masing-masing negara dia akan melihat dari pendapatan per kapita yang ada di dalam negara tersebut. Jadi berapa minimal nominal upah yang ketika dia ada di batas tersebut dia sudah masuk, apakah dia masuk dalam kategori miskin atau tidak miskin. Misalkan nominal upah eh, ditetapkan 750.000 rupiah. Berarti di situ adalah batas garis kemiskinannya. Mereka yang pendapatannya di atas 750.000 berarti tidak masuk kategori miskin. Tetapi yang di bawah 750.000 berarti dia masuk di dalam kategori miskin. Nah, di sini garis kemiskinan itu bisa kita ukur dengan menambah garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan penduduk yang memiliki dan garis kemiskinan non makanan. Jadi menambahkan nominal atau angka garis kemiskinan makanan itu berapa ditambah dengan garis kemiskinan non makanan. Jadi penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan itu di bawah garis kemiskinan maka masuk dalam kategori penduduk miskin. Ketika GKM sudah ditambah dengan NM, kemudian ternyata hasilnya penduduk tersebut atau individu tersebut tidak bisa mengeluarkan pendapatan di atas kapitanya, selalu di bawahnya, maka dia masuk dalam kategori penduduk miskin. Nah, di sini yang dimaksud dengan garis kemiskinan makanan itu apa? Yang di sini garis kemiskinan makanan atau GKM. Di sini ada nilai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan yang dapat disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita dalam sehari. Jadi misalkan seorang individu dia bisa memenuhi 2.100 kalori dalam sehari, maka dia masuk dalam kategori tidak miskin. Tetapi kalau kurang dari 2.100 kalori, maka dia masuk dalam kategori penduduk miskin. Nah, komoditi yang mewakili kebutuhan dasar makanan tadi ada 52 jenis komoditi, ada padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, sayuran, kacang, sampai minyak dan juga lemak. Ini yang untuk dihitung berapa besar kalori yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan seorang individu. Kemudian yang kedua, garis kemiskinan non makanan. Di sini adalah pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan minimum tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan juga kesehatan. Jadi paket komoditi jenis ini diwakili oleh 47 komoditi di pedesaan. Kalau di perkotaan ada 51 jenis komoditi untuk menghitung garis kemiskinan non makanan. Kemudian di sini ada beberapa indikator kemiskinan. Yang pertama, jika kita lihat dari indikator ekonominya, jadi pendapatan per kapita rendah, maka dia masuk dalam kategori penduduk yang miskin. Kemudian tingkat konsumsi yang di bawah standar minimum, tadi misalkan standar minimumnya adalah 2.100 kalori, dia hanya mengkonsumsi misalkan 1.500 kalori, maka dia masuk dalam kategori penduduk miskin. Kemudian tingkat pengangguran yang tinggi dan juga sampai ketergantungan pada sektor informal. Itu dia masuk dalam indikator ekonomi dalam kemiskinan. Kemudian yang kedua ada indikator sosial yang juga kita lihat dalam mengukur tingkat kemiskinan. Misalkan rendahnya tingkat pendidikan. Jika di dalam suatu negara eh, tingkat pendidikannya itu masih banyak yang rendah atau belum tidak banyak masyarakatnya yang
memiliki tingkat pendidikan yang layak, maka dia masih dalam kategori penduduk yang miskin. Kemudian akses terbatas terhadap layanan kesehatan, kondisi perumahan yang tidak layak, sampai angka harapan hidup yang rendah. Kemudian ada juga indikator multidimensional, ini yang digunakan oleh UNDP atau United Nations Development Program. Lalu indeks kemiskinan multidimensi itu mencakup kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Jadi yang diukur di sini kesehatan, misalkan dia masuk dalam kategori miskin adalah gizi buruk, kemudian tingkat kematian bayinya itu tinggi, kemudian akses pada layanan kesehatan yang susah, itu nanti masuk dalam kelompok penduduk miskin. Kemudian dari segi pendidikan, misalkan berapa lama sekolah dan juga tingkat melek huruf, misalkan dalam suatu negara ternyata banyak masyarakat yang hanya sampai pendidikan dasar, belum sampai pendidikan menengah atau bahkan pendidikan tinggi, maka uh, ini masuk dalam kategori penduduk yang miskin. Kemudian dari standar hidup juga dilihat di sini akses air bersih apakah bisa oleh semua masyarakat secara merata atau hanya orang tertentu, kemudian listrik, sanitasi, sampai kepada aspek rumah tangga. Ini yang kemudian diukur atau digunakan untuk menentukan kategori penduduk itu miskin atau tidak miskin. Kemudian bagaimana kondisi kemiskinan di Indonesia? Di sini berdasarkan survei Susenas, survei sosial ekonomi di bulan Maret 2025 kemarin, angka kemiskinan Indonesia nasional di Indonesia itu tercatat sebesar 8,47% atau sekitar 23,85 juta orang yang masih dalam kategori penduduk miskin di Indonesia. Kemudian garis kemiskinan rata-rata nasional per Maret 2025 itu adalah 609.150 per kapita per bulan. Jadi jika seorang individu di Indonesia tidak bisa mengeluarkan dalam sebulan untuk memenuhi pendapatannya itu kurang dari 609.160 rupiah, maka dia masuk dalam kategori penduduk miskin. Kemudian di daerah perkotaan, persentase penduduk miskin pada Maret 2025 itu sebesar 6,73%, sedangkan di pedesaan itu mencapai 11,03%. Berarti jumlah penduduk miskin di pedesaan itu jumlahnya lebih besar dibandingkan yang ada di perkotaan. Kemudian jumlah penduduk yang miskin ekstrim, orang yang sangat miskin, itu per Maret sebesar 0,85% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 2,38 juta orang. Nah, provinsi dengan kemiskinan tertinggi di sini ada Papua Pegunungan 30,03%. Kemudian provinsi dengan kemiskinan yang terendah, jumlah penduduk miskinnya paling sedikit itu di Bali, hanya sekitar 3,72% saja. Mungkin itu beberapa dari saya terkait distribusi ketimpangan dan juga kemiskinan. Nah, mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu atau menambahkan, silakan. Sudah saya beri tugas dulu ya. Di sini saya ada tugas kelompok ya, satu kelompok eh, 2 orang. Di sini silakan kalian yang pertama menjelaskan secara kritis bagaimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu dapat tetap disertai dengan ketimpangan pendapatan yang meningkat di Indonesia. Kalian cari contoh nyatanya, misalkan dari sektor tertentu atau dari wilayah tertentu yang ada di Indonesia, silakan bisa contohnya menggunakan salah satu konsep ini, bisa pakai konsep trickle down effect, distribusi faktor produksi, atau kebijakan fiskal untuk menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi tadi tetap disertai dengan ketimpangan pendapatan. Kemudian yang kedua, menjelaskan disparitas distribusi pendapatan antar wilayah di Indonesia. Misalnya kan Jawa dengan luar Jawa, misalkan wilayah yang lain boleh, misalkan Jakarta dengan kota apa, misalkan atau provinsi mana dengan provinsi yang lain. Itu terserah kalian, nanti silahkan bisa menentukan antar wilayahnya masing-masing yang bisa menyebabkan perbedaan tingkat kemiskinan dan kualitas pembangunan manusia. Jadi kalian bandingkan berdasarkan data, silakan cari data, misalkan mau
DKI Jakarta, Provinsi Jakarta dengan Provinsi Jawa Timur, sama-sama di Pulau Jawa misalkan. Dilihat perbedaan tingkat kemiskinan dan juga kualitas pembangunan manusianya, kemudian kalian jelaskan disparitas distribusi pendapatannya seperti apa. Misalkan dalam menjelaskan menggunakan pendekatan spasial atau teori ketimpangan wilayah ya, dalam menjelaskan penyebab dan juga uh, dampak dari penyebab disparitas atau dampak dari disparitas tersebut. Kemudian yang ketiga, ini misalkan kalian sebagai pemangku kebijakan dan diminta untuk menyusun strategi kebijakan ekonomi. Tadi rasio Gini Indonesia di bulan Maret 2025 0,375. Untuk diturunkan di tahun 2030 itu menjadi 0,35. Jadi untuk menurunkan dari 0,375 ke 0,35, kalau kalian sebagai pemangku kebijakan, kira-kira kalian akan mengambil langkah apa? Bagaimana caranya untuk menurunkan ketimpangan tersebut? Jadi langkah-langkah konkret yang akan dilakukan. Sertakan ini kebijakan di 3 level. Di level mikro, kebijakannya apa saja yang akan diaplikasikan kepada individu atau UMKM. Kemudian di level menengah, meso, untuk daerah atau sektor, kebijakannya apa. Dan di level makro, nasional atau fiskal, kebijakannya apa yang akan kalian gunakan untuk menurunkan rasio Gini tersebut. Nah, mungkin itu. Kemudian deadline pengumpulannya Selasa minggu depan ya, jam 22. Nanti linknya sama seperti link yang kemarin sudah saya tambahkan foldernya. Nah, untuk kelompoknya silakan bisa menentukan masing-masing satu kelompok 2 orang. Satu kelas ini kelasnya genap ya. Kalau nggak salah 38 ya. Seperti itu. Jadi mungkin nanti ada semua kebagian kelompok. Ada yang belum jelas bertanya? Bu, saya mau izin bertanya, Bu. Ya, silakan Pak Ririn. Itu yang nomor 2 itu kan pendapatan antar wilayah ya. Dan dikasih misalnya antara Jawa sama luar Jawa. Nah, ini kita ngambil wilayahnya itu berarti gimana ya, Bu? Dua atau gimana, Bu? Iya, dua, dua wilayah saja. Misalkan antara pulau dengan pulau atau provinsi dengan provinsi, kabupaten dengan kabupaten boleh. Terserah nanti kalian memilih sendiri wilayahnya yang mau yang seperti apa. Nanti data, misalkan data tingkat kemiskinan dan data UPM-nya mungkin bisa dilihat di WPS. Itu juga ada tersedia datanya di situ. Nanti tinggal kalian analisis dari data tersebut, tingkat kemiskinannya dan kualitas pembangunannya seperti apa, dijelaskan dengan pendekatan spasial ini. Gitu. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Yang belum saya ambil screenshot dulu ya untuk pertemuan kita yang ini. Ada 2 muka, yang pertama 1, 2, 3, yang kedua 1, 2, 3. Nanti masih Galuh nanti minta tolong direkap juga ya absennya. Baik, ada yang mau bertanya? Sudah cukup? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan berarti sudah paham semua ya untuk materi dan juga tugasnya. Mohon maaf untuk hari ini kita tidak bisa full ya masuknya. Insya Allah minggu depan kita masuk full. Saya juga masih punya hutang satu pertemuan ya. Nanti kita cari waktu dulu. Mungkin di minggu depan atau pertemuan penggantinya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.